saya dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Makassar. Pertama yaitu Gunbelani. Gunbelani ini adalah alat yang digunakan untuk mencatat intensitas cahaya matahari. Satuannya yaitu kalori per cm persegi. Pengukurannya dilakukan sekali dalam 24 jam, yaitu pada pagi hari pukul 7. Nah, cara kerja dari Gunbelani ini, sewaktu memasang alat di pagi hari, Gunbelani dibalik sampai cairan yang ada di tabung buret tertampung semua di bola hitam, sehingga cairan dalam tabung buret mendekati nol. Kemudian dikembalikan ke posisi normal, berdiri tegak lurus, dan dipasang di tempat semula. Panas yang ditimbulkan ini akan menguapkan zat cair dalam bola hitam. Yang pertama yaitu bola sensor hitam dari besi hitam. Yang kedua itu tabung buret. Dan yang ketiga yaitu skala intensitasnya. Yang kedua yaitu aktinograf bimetal. Nah, aktinograf bimetal ini adalah alat pencatat intensitas radiasi matahari secara otomatis. Satuannya yaitu kalori per cm persegi. Nah, cara kerja dari aktinograf bimetal ini yaitu 2 strip bimetal dan 2 strip bimetal putih melekat pada setiap bimetal coupling. Bimetal warna putih mencerminkan radiasi dari matahari, dan strip bimetal hitam menyerap radiasi matahari. Jadi, apabila suhu naik, maka bimetal strip hitam akan melengkung. Kertas grafik dipasang dan diganti setiap sore hari, tepatnya pukul 6 sore. Yang ketiga yaitu Campbell-Stokes. Alat ini berfungsi sebagai pencatat lamanya penyinaran matahari. Satuannya yaitu jam per presentasi plus hari. Nah, cara kerja dari Campbell-Stokes ini yang pertama, pembakaran pias. Panjang pias yang terbakar dinyatakan dalam jam. Nah, hanya pada keadaan matahari terang saja pias dapat terbakar. Bola kaca dari kaca Maxim pias dapat diganti setiap hari. Yang keempat yaitu psikrometer standar. Alat ini berfungsi sebagai alat pengukur suhu udara dan kelembaban udara. Alat ini ditempatkan dalam semacam sangkar atau kurungan berbahan kayu yang desainnya sudah diatur sedemikian rupa. Yang pertama yaitu termometer bola basah untuk mengukur kelembaban udara. Yang kedua yaitu termometer bola kering untuk mengukur udara. Yang ketiga yaitu termometer maksimum muai ruang raksa. Yang keempat yaitu termometer minimum muai ruang alkohol. Yang kelima yaitu pitch evaporimeter mengukur penguapan air dalam ruangan. Nah, sangkar. Pada wilayah tropis, sangkar meteorologi memiliki 2 pasang pintu, yaitu pada arah utara dan selatan, gunanya untuk menghindari paparan langsung cahaya matahari terhadap alat ukur cuaca dan iklim yang ada di dalamnya. Nah, saat posisi semu matahari berada di utara bumi sekitar Maret hingga September, maka pembacaan termometer dilakukan dari pintu sebelah selatan. Sebaliknya, saat posisi semu matahari berada di selatan bumi pada September sampai Maret, maka pembacaannya dilakukan dari pintu sebelah utara. Yang kelima yaitu termometer tanah berumput dan termometer tanah gundul. Nah, termometer ini umumnya memiliki prinsip yang hampir sama dengan termometer biasa.
hanya bentuk termometer dan panjang termometernya yang berbeda. Pengukuran suhu tanah lebih teliti daripada suhu udara. Perubahannya lambat sesuai dengan sifat kerapatan tanah yang lebih besar daripada udara. Nah, termometer tanah berumput dan termometer tanah gundul umumnya mengukur suhu tanah pada kedalaman 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, dan 100 cm. Jenis alat disesuaikan dengan kedalaman yang akan diukur. Termometer berada dalam tabung gelas yang berisi parafin, kemudian diikat dengan rantai, lalu diturunkan dalam selongsong tabung logam ke dalam tanah sampai kedalaman 50 cm atau 100 cm. Pembacaannya dilakukan dengan mengangkat termometer dari dalam tabung logam, kemudian dibaca. Adanya parafin memperlambat perubahan suhu ketika termometer terbaca di udara. Alat yang keenam yaitu barometer. Alat ini digunakan untuk mengukur tekanan udara, satuannya yaitu milibar. Tabung ini berisi air raksa yang dilengkapi dengan termometer untuk mengetahui suhu udara dalam ruang. Alat ini tidak boleh terkena sinar matahari dan angin secara langsung. Dipasang tegak lurus pada dinding yang kuat. Tinggi bejana 1 meter dari lantai. Alat yang ketujuh yaitu barograf. Barograf ini sendiri merupakan alat pencatat tekanan udara secara otomatis. Satuannya yaitu milibar. Pada barograf memiliki sensor yang menggunakan tabung hampa udara atau kotak logam. Bila tekanan atmosfer berubah, volume kotak berubah. Perubahan volume kotak logam dihubungkan dengan tangki pena dan menggores di pias. Yang kedelapan ini bernama anemometer. Anemometer ini adalah alat yang difungsikan sebagai alat untuk mengukur atau menentukan kecepatan angin. Dengan anemometer ini, kita dapat memperkirakan cuaca pada hari itu. Selain itu, anemometer juga difungsikan sebagai alat pendeteksi cuaca buruk. Nah, cup counter anemometer ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu 3 buah mangkok sebagai baling-baling yang dibatasi sudut 123 derajat. Yang kedua yaitu counter. Yang ketiga yaitu tiang. Cara kerja cup counter anemometer yaitu mangkok baling-baling akan berputar terdorong oleh hembusan angin. Putaran tersebut diteruskan ke counter berupa pertambahan nilai pada angka-angka counter. 3 kali putaran penuh pada counter akan bertambah. Nah, yang kesembilan yaitu wind force. Wind force ini merupakan alat pencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Kecepatan angin sama dengan knots atau dalam 1 knots itu sama dengan 1,8 km per jam. Kecepatan angin sesaat diperkirakan dari gerakan lempeng logam atau plat. Skala ruji-ruji dari bawah yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian kecepatan angin yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 11, dan 14. Nah, yang ke-10 bernama termohigrograf. Alat ini merupakan pencatat suhu udara dan kelembaban udara. Satuannya yaitu derajat Celcius dan presentasi. Nah, cara kerja dari alat ini yaitu sensor suhu yang terbuat dari logam mengakibatkan apabila udara panas maka logam akan memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin mengkerut menggerakkan pena turun. Sensor kelembaban udara yang terbuat dari rambut manusia berwarna pirang. Bila udara basah, maka rambut akan memanjang. Dan bila udara kering, rambut memendek. Nah, yang ke-11 yaitu open pan evaporimeter.
Alat ini digunakan untuk mengukur penguapan air secara langsung. Satuannya yaitu milimeter. Alat ini dilengkapi dengan termometer air sisbelianik atau termometer apung, serta kepanter anemometer dengan tinggi 0,5 meter. Yang ke-12 ini bernama ambrometer. Alat ini digunakan untuk mengukur curah hujan. Pengamatan dilakukan setiap pukul 7. Cara kerja dari ambrometer yaitu permukaan mulut corong harus benar-benar horizontal dan dipasang pada ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Data curah hujan harian didapat dengan membuka keran dan airnya ditampung dalam gelas penakar yang bersatuan milimeter tinggi air. Yang ke-13 yaitu tipe Hellman. Alat ini digunakan untuk mencatat curah hujan secara otomatis. Satuannya yaitu milimeter. Cara kerja dari alat ini yaitu setiap terjadi hujan, air akan masuk ke corong kemudian disalurkan ke pelampung sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada kertas pias. Jika curah hujan mencapai 10 mm atau lebih, maka pena menunjukkan angka 10 mm sebagai angka maksimal. Kemudian air akan tumpah dari pelampung melalui pipa Hefel dan pena akan turun lagi ke angka 0. Alat yang ke-14 ini bernama automatic rain gauge atau penangkar hujan otomatis. Alat ini digunakan untuk menghitung jumlah curah hujan dalam satuan waktu tertentu secara otomatis dengan bantuan baterai sebagai sumber tenaganya. Komponen ARG ada dua, yaitu badan ARG yang berfungsi untuk menampung dan mengukur curah hujan, serta longgar ARG yang berfungsi untuk menghitung dan mencatat data curah hujan. Yang ke-15 yaitu automatic rain sampler. Alat ini berfungsi mengambil sampel air hujan. Nah, cara kerja dari alat ini yaitu jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka. Kemudian, setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula. Nah, yang ke-16 ini yaitu high volume sampler. High volume sampler ini berfungsi sebagai alat pengukur kualitas udara untuk mengetahui konsentrasi zat pencemar yang ada dalam udara. Cara kerja dari alat ini yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Nah, yang terakhir yaitu solarimeter atau piranometer. Alat ini digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari secara otomatis. Intensitas radiasi matahari yang diukur meliputi radiasi global atau radiasi secara langsung atau radiasi baur. Demikianlah pemaparan saya tentang alat-alat klimatologi yang ada di BMKG. Di antara alat-alat yang saya jelaskan, ada yang sudah mekanik dan ada yang juga seluruhnya manual. Ada yang berdaya listrik dan ada juga yang berdaya baterai. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.